Podcast dengan Mr. Hack pasti dapat AHA. Oke, selamat datang nih di podcast Mr. Hack bersama saya Edward Rifki. Yes. Kita semua tahu nih bro bahwa pandemi COVID ini sampai sekarang nggak selesai-selesai dan buat ekonomi kita semuanya hancur. Parah gila men. Iya. Nah ya kan udah gitu UKM ini banyak juga yang mulai satu persatu tumbang. Betul. Jatuh berguguran karena memang kalau menurut gue sih banyak yang nggak siap karena harus berpindah ke era digitalisasi. Ya, itu kan? awalnya ya. ya. Kan meeting awalnya ketemu Ya, kayak kita gini, ya, atau ya. harus Zoom, isi seminar harus Zoom. Nah, itu kan PR tuh kan. Iya. Nah, Dan tapi bro, kayaknya nggak cuma UKM doang nih. Perusahaan-perusahaan gede juga banyak yang tumbang. Mereka banyak dana, mereka ini ya kena pandemi juga kaos semua. iya makanya memang nggak gede nggak kecil, memang kalau bisa sih bareng-bareng harus bersama-sama juga nih, harus kolaborasi. Gimana caranya kita bisa bikin roda perekonomian kita tetap berputar dong, ya nggak sih? Betul. Nah. Makanya nih kita hadirkan podcast Mr. Hack ini nih untuk negeri kita. Kita mau bangun ekonomi kita melalui podcast ini untuk banyak UMKM, banyak pengusaha-pengusaha di negeri Itu kita. nice, suka banget. Yes. Keren sih. Of course dong. Nah, yang penting kita nggak lupa nih, podcast ini kita juga manggil jagoan-jagoan, ya. Yeah. Yang penting apa? Dia praktisi. Pasti. Karena kalau teori doang, wah susah men. capek. Teori lagi, motivasi lagi. Iya. Kita butuh yang solutif. Iya. Iya nggak sih? Kita butuh yang solutif buat dia nanti bisa bagi-bagiin kiat-kiat dan gimana caranya Sip. transformasi Yes. atau gimana caranya bisa scale up di era pandemi dan lain sebagainya. Benar nggak? Sip. Dan tentunya juga pasti nggak serius lah. Oh, iya. Santai. Dibungkus dengan obrolan-obrolan asik. Ya, modelnya aja kayak kita begini, bro. Yes, Ngomongin serius mantap. sudah bubar, bro. Ya, yang penting isinya. Iya. Nah, Yang penting konten. isinya bisa diaplikasiin. Sip. Ya nggak? Nah, makanya nih hari ini nih kita hadirkan seorang founder dari YouCoach. Di balik acara ini, di balik Mr. Hack punya podcast, semuanya kita datangkan langsung foundernya. Ya, yang saya tahu nih coach dulu Ya. nih, bro. Dia ini dari muda udah bisnis. Wih. Dari muda loh. Dari sekolah di SMP udah bisnis, dia udah mulai Keren jualan itu. apa segala. Sampai SMA, sampai kuliah. Nah, setelah itu nih dia udah benar-benar kerja nih. Terus dia buka usaha. Saya rasa dia udah berapa usaha? Lebih dari 5 kali usaha-usahanya yang dia udah Gila, bangun. men. Nah, tapi pernah dengar juga nih gue. Dengar. Pernah dengar juga nih saya. Beliau ini Ya. udah 15 tahun dampingin banyak UMKM di 39 kota. 39 kota. 39. Tuh. Ya, 39 nih. I repeat. I repeat 39 kota. Iya. Ya kan? Yang kurang lebih jumlahnya itu sekitar ya, kurang lebih ya. Nah, saya nggak tahu data realnya, tapi kurang lebih sih 500. Banyak gitu, men. Itu banyak sih. Wow. Itu banyak banget dan nggak Wow. lupa juga dia itu Yeah. sudah bikin buku yang kurang lebih sekitar 20 tujuan Hmm. dan saya adalah salah satu orang yang memang cukup mengkoleksi buku-bukunya beliau. Oh, Makanya tahu banget nih, quality banget. Pasti dong. Kualitas banget nih. Mantap. Narasumber kali ini, ya enggak? Ya, makanya kita nggak usah ngomong banyak-banyak deh. Gila. Kita langsung ngomong. Selamat siang nih, Coach Gendro. Halo, Mr. Hack. Yes, this is the founder Mr. Hack. Keren, ini, keren. ini mbahnya hackers. Kita masih cimot-cimot hackers. Pokoknya kita bikin getar. Kita bikin Ini. getar. Dengan Kita hackers. goyang. Jadi saya mau coba bagi coach, yuk kita berdua. Kalau kita menguasai digital atau teknologi, masih bisa nggak kita ngembangin usaha kita? Karena orang-orang kan pada pesimis nih, lagi begini pandemi, Iya, mau iya. digital kayak teknologi kayak berat lah ngangkatnya. Iya. Nah, saya mau coba sharing apa yang kita udah lakuin selama 2020. Karena ini menjelang sudah 2021, kayaknya kalau kita belum masuk ke eranya digital teknologi, kayaknya adalah lewat lah. Iya, memang mau nggak mau sih. Kalau nggak kita udah kayak manusia purba, ketinggalan akhirnya punah. Suka nggak suka ya nggak bro? Mau nggak mau Suka nggak suka. harus telan. Nah ini menarik nih Coach. Saya rasa Coach nih bisa ceritain banyak nih. Kenapa Coach mau mulai usaha ini?
kan tadi kan mau masuk ke digital. Nah, usaha Coach sendiri kan dibikin untuk masuk digital nih, Coach. Nah, mungkin Coach bisa cerita. Alasannya dong kita pengen kepo. Intinya tuh capek ngerjain offline. Tapi bukan enak Coach jalan-jalan. Bukannya nggak enak, cuman capek. Capeknya gini, hasil yang saya harapin untuk merubah bangsa ini kayaknya nggak mungkin deh bisa terjadi dengan 2 tangan. Oke, saya udah coba cetak banyak coach. Oke, 36 batch, kita latih lebih dari berapa coach ya? Lebih dari 500 coach, bro. Kenyataannya sorry to say, yang pinter jalan sendiri, yang kurang Kayaknya ini bahasa yang udah ini pahit sih, men. Ya, curhatan terselubung. Nggak, karena gini coach, saya mau bareng-bareng buat bangun bangsa. Terus yang saya rekrut malah mau sendiri, Jalan sendiri. Karena Karena memang mungkin- mereka nggak lihat bahwa ini kerjaan buat bangun negeri, coach. Iya. Ini satu kerjaan yang ya lumayan buat making money gitu loh ceritanya. Iya. Jadi situasinya nggak sama. Wonderful bisnis lah ya. Betul, 14 tahun saya jalanin bisnis ini. Saya bilang kalau mau masuk ke dunia digital nggak mungkin kayaknya. Kayaknya ini coaching terlalu matriks, terlalu kompleks untuk dibikinin urut-urutannya. Bahasa saya tuh ribet lah. Ya. Itu bahasa warkop, warung kopi. Exactly. Tapi pada saat saya sama Pak Edward waktu itu ketemu satu anak muda yang bikin satu tutorial pembelajaran gitu ya. Ya what the heck gitu ya. Nah. Kok dia bisa gitu. Yeah. Anak muda 25-an dia bisa bikin tutorial buat ngajarin digital marketing, ngajarin cyber security. Hah? Itu kan Ribet. Nah, terus saya lihat demonya, saya bisa ini. Saya mulai bikin kerangkanya 2018 akhir. Bareng sama Coach Edward. Kutak-katik, wah seru juga, ada 15.000 pertanyaan yang saya siapin. Wow. 15.000 loh. Itu juga udah dikurang-kurangin, Coach. Udah dikurang-kurangin, kenapa? Karena ternyata industrinya banyak, tapi saya nggak bisa mengupas segala macam industri. Kita ambil yang spesifik aja dulu. Yang Kita ngomongin spesifik, startup dulu deh, ya, UMKM gitu kan. Ya, benar-benar. Terus kita ambil beberapa industri, walaupun memang industri itu banyak gitu. Ya, itu aja udah muntah-muntah kayaknya, Coach. Waduh, pusing. Aku dengarnya udah muntah-muntah. Jadi saya pikir coach berdua, saya pikir untuk memulai masuk ke digital itu ya kalau kita nggak coba nggak tahu gitu kan. Oh benar. Ya. Panggil satu programmer bangun develop aplikasinya gitu kan. Ya ketemunya orang yang ngerti nggak ngerti juga kan karena kita lebih nggak ngerti coach. Jadi dibilang kita bikinnya begini ya, kita bikinnya gini ya. Udah 6 bulan coach, wujudnya nggak ada sama sekali coach. Astaga, men. Terus udah gitu saya samperin ke tempat produksinya, akhirnya keluar juga gitu kan dengan Di luar kota lagi ya waktu itu. ya di luar kota. Jauh. Jauh. Mungkin jauh dari ekspektasi yang saya harapkan. Okay. Kemudian beberapa partner bilang, Pak kalau ini writing programnya dengan bahasa-bahasa yang nanti tidak bisa di API kan dengan bisnis yang lebih besar, kayaknya berat deh gitu kan. And then ya udah saya cari vendor kedua waktu itu udah ditubrukin langsung blockchain coach. Blockchain sama AI. Jadi wah, mantap baru lagi gitu kan ceritanya. Karena si programmer blockchain ini ngedemoin coach video yang saya udah taruh di aplikasi di versi 1 itu ya 1.1 bahasa saya itu dengan semudah ini diambil semua sama dia karena tidak blockchain. Jadi keamanan datanya memang kalau dengan aplikasi biasa didemokan memang sejago apapun bikin security masih bisa jebol. Tapi industri kreatif aja berasa itu, Coach. Betul, tapi tidak blockchain gitu ya. Yeah. Jadi waktu saya tanya kenapa blockchain tidak, karena datanya di encrypt kemudian disimpan ke banyak server. Oke. Jadi bukan satu data disimpan di server ini, data lain disimpan di server itu, data lain lagi disimpan di server yang berikutnya, enggak. Jadi satu data langsung dipecah ke banyak server. Jadi kalau saya mau ngambil satu video aja, itu satu video saya nggak tahu ada di server mana aja gitu loh. Jadi dengan demo yang sangat menarik, ya cari hepeng lagi coach untuk bisa ngedanain versi yang 1.2-nya. Berhasil. Dan blockchain lebih mahal. Waduh, Mahalnya gila. Dan yang paling penting apa?
proses ini yang kadang-kadang publik nggak tahu. Yes. Dia taunya bikin aplikasi, oh ya udah jadi keluar, dia nggak mikir tuh. 15.000 pertanyaan loh, pikirnya gimana bikinnya. Ngerajutnya gimana? Yang Iya. kadang-kadang kita ketemu langsung sama klien aja, Ya, mau nanya apa tuh kadang-kadang bingung. Industrinya beda nih, men. itu bikin baru 15.000. itu baru pertanyaan coach, itu Iya. baru flow-nya, Nah, iya, baru bener. bikin aplikasinya, terus kita Konten. harus bikin solusinya, Nah, terus kontennya kita bikin video kayak begini, berbagai macam bentuk podcast, talk show yang sendirian, webinar webinar datanya gitu kan. ini udah puyeng sih, dikuat. Ikutan. dan Ikutan pusing. dan salah satu yang menginspirasi saya adalah kalau kita bikin podcast, ngisi kontennya jadi bareng-bareng kok. Oh, iya. Iya. Banyak orang bisa terlibat. Dan sama-sama bukan bikin cuman Indonesia. saya menganggap saya ini waktu itu merasa hebat. Tapi begitu tahun kemarin kita bikin bisnis hack, saya sadar banget banyak banget orang yang lebih hebat dari saya. Saya belajar sama Coach Edward, belajar sama Coach Rifki gitu ya, Yeah. sama banyak coach. Aduh gila. 62 narasumber kita berhasil datengin tahun kemarin gitu kan. Tahun ini kita mau datengin berapa coach? 108. 100 lebih. 108 narasumber. Hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat. Jadi itu belajarnya nggak ada habisnya, dan saya pengen ngetok hati narasumber-narasumber C-level founder yang juga mau bangun negeri ini. Oh iya. Iya. Ya, aku maksudnya rasa gini. banyak sih. Iya, tapi saya juga banyak dapat tolakan, coach. Money piro gitu kan ceritanya. Ya, kita nggak boleh sakit hati, coach. Kita nggak boleh sakit hati karena kita bukan tujuan langsung komersial. Bukan komersial lah. Ya, kalau bangun negara memang challenge-nya banyak. Jadi saya akan ketokin pintu satu-satu narasumber-narasumber yang sangat peduli dengan UMKM. Ya. Karena gini, tadi saya tertarik dengan narasi awal bahwa kita harus sama-sama pegangan tangan. Karena gini, yang kecil kan rubuh kan ceritanya, karena pandemi. Tapi dia bangunnya cepat. Ya. Karena ya. nating tulus kan gitu. Ya, bebannya juga betul. nggak sebesar yang. Betul. Yang besar ini belum rubuh, udah mau. Karena nahan setahun kan capek juga gitu kan. Nah, pertanyaannya si besar ini ngelihat kenapa dia nggak maju? Ya karena yang kecilnya hancur gitu loh. Oh, iya. Jadi kalau yang besar ini tidak membantu yang si kecil gitu ya, udahlah, lu susah. Iyo nggak bisa sendiri. Nah, Gitu. yang kecil juga kayaknya harus bantu yang gede kan. Iya, that's Ya. right, Iya that's kan? right. Saling berdampak lah. Betul. Muncul. Yang kecil harus meredoi bahwa saya adalah supporter dulu. Oh iya. Jangan sosokan wah gua gede gitu kan ceritanya, ada yang lebih besar lagi. Jadi kolaborasi. Overpede. Bahaya juga kalau overpede kan. Bayangin mikirin konten, manggilin narasumber, belum teknologi, belum kehabisan uang. Kayaknya Nih, kehabisan uang. begini lumayan. Begini lumayan loh, cuy. Keluaran. Kehabisan uang. Sakit dapur. gigi, Bro. Sakit gigi ya. Sakit gigi, aduh. Gue juga berasa dikejar-kejar nih. Sampai jumpa di AHA berikutnya.